Bagi yang merasa jago di Excel, skip dulu video ini ya. Video ini hanya ditunjukkan untuk kalian yang masih pemula di Excel. Agar kalian ketika dihadapi soal-soal seperti ini, ya, soal-soal seperti ini, gak perlu bingung, gak perlu pusing, kalian bisa banget kerjain ini dengan mudah. Oke? Langsung saja, di sini ada daftar penjualan handphone, ya. Di sini, tugas kita adalah mengisi nama barang, harga satuan, harga total, diskon, dan juga nilai bersih. Oke, nama barang kita bisa lihat nih, kosong nilainya. Berarti kita akan ambil nama barang dari mana? Nah, ini ada tabel sumbernya. Ya, sebenarnya nggak perlu nih yang kayak gini-gini nih. Kita dari soal aja udah dapat deteksi, oke nama barangnya kosong. Nama barang dapat dari, kita lihat, nah ini. Pasti nama barang kita ambil dari tabel ini. Ya, jangan dilakukan secara manual. Misalnya nih, P103, oh P103 Nokia, Ctrl C, Ctrl V di sini. Enggak ya, jangan ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalian lakukan ini saat tes Excel. Wah, angkat kaki kamu keluar. Oke, jadi caranya gimana sih? Caranya itu sangat mudah teman-teman. Kalau misalnya kita mau ambil data dari tabel lain yang bentuknya vertikal, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kemudian lookup value. Lookup value ini adalah kode acuan. Kode acuan ini adalah kode yang sama persis antara data kita dengan data sumber. Ini data sumbernya. Oke, berarti kode acuannya adalah ini. Titik koma, baru tabel array-nya. Pertama kali kita blok haruslah ini kode barang. Karena ini kan kita mau ambil harga ya, teman-teman ya. Jadi kita boleh deh dari kode barang sampai harga juga. Jadi sekali jalan gitu ya, ya kan? Sekali mendayung, 230 terlampaui. Ya. Kemudian kita jangan lupa untuk kunci ya. Ini kebanyakan nih teman-teman kalau misalnya buat rumus VLOOKUP ya yang baru-baru kok error gitu ya. Jadi trauma issue gitu ya. Padahal sebenarnya salahnya simple karena tidak mengunci. Kenapa harus dikunci? Karena nanti dia bisa lari nih teman-teman ya. Bisa lari. Kan kita nanti buat rumusnya di atas nih. Kita mau tarik ke bawah kan? Biar rumus-rumus ini kan berlaku di bawah kan? Nah, ini juga ikut ketarik ke bawah. Nah, biar dia nggak ikut tarik ke bawah, kita kunci pakai F4 atau fin F4. Pastikan ada dolarnya. Karena apa? Karena rupiah tergerus inflasi. Titik koma. Kalau indeks 6, karena kita mau ambil nama barang, ya, ada di kolom kedua. Hitungnya di sini, 1, 2. Nah, kemudian harga satuan. Harga satuan ada di kolom ketiga. Nah, seperti peribahasa kita tadi, sekali mendayung, 230 terlampaui, buka kurung, ya, kan kita mau ambil nama barang sama harga satuan. Kita masukin 2, ya, kemudian garis miring ke kanan, ya, baru 3. Tutup kurung kurawal, kayak gitu. Jadi nanti Excel akan mengisi 2 kolom sekaligus, ya. Dan arti dari garis miring ke kanan ini adalah dia itu nanti memanjang ke kanan. Baru titik koma. Kemudian ini ada true, ada false. Bedanya true sama false, ini sebenarnya gak ada bedanya. Atau untuk apa dibuat ya? Jadi gini teman-teman. Bedanya adalah ketika kode barang ini itu tidak sesuai dengan kode barang ini. Nah, anggap nih, ini kan 5 ya sampai P105 ya. Anggap misalnya P108. Nah, kalau misalnya P108 muncul di sini, maka ketika kita pilih true, dia akan mencari nilai yang mendekat. Kita coba? Oke, kita coba. Misalnya kita ambil true ya, sini. Enter. Nah, maka dapatlah nih Nokia 1.300.000. Ini kan P103. Ini Nokia 1.300.000. Oke, coba kita ganti nih P108. Maka dapatlah nilainya Philip 650.000. Ini nih Philip 650.000. Nah, kenapa dia menghasilkan nilai? Padahal kan P108 kan? Bukan P105. Nah, itu dia. Karena kita tadi sudah memilih ini adalah true. Jadi sifat true ini adalah kalau ada kode lain selain dari kode data sumber ini, maka dia akan mencari hingga mendekati terus-menerus gitu. Oke? Tapi kalau misalnya kita pilih false tadi ya, kita pilih false. Nah, langsung hasilnya adalah hashtag NA. Hashtag NA ini artinya kayak error gitu ya. Atau mungkin tidak ada datanya gitu. Ya karena memang nggak ada datanya. P108 kan nggak ada di sini. Tuh kan, hanya sampai P105 aja kan di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bedanya false sama true. Ketika ketemu kode acuan yang tidak ada di data sumber. Oke, sekarang kita mau pilih yang mana? Tergantung. Kalau misalnya kode acuannya itu bener-bener udah pasti banget, akurat banget, kita pakai yang false saja. Jadi nanti kalau misalnya ada kode barang yang nggak ada, kita jadi tahu nih, oh ini kode barangnya apa ini? Tipu nggak? Salah ketik nggak nih? Kayak gitu. Nah, yang ini kita ganti jadi yang ada aja ya, P101.
Motorola 1.250.000. Oke, tarik ke bawah. Seperti itu. Harga total tinggal ini dikali dengan ini. Ya, oke. Sekarang kita akan mencari nilai diskon. Nilai diskon dapat dari sini juga nih. Oke, dapat dari sini. Sebenarnya ada juga sih tabel yang kayak gini ya. Cuma ini nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Biar lebih terpisah. Ini fokus untuk rumus VLOOKUP saja. Oke? Siap ya? Dinonton ya teman-teman ya video yang selanjutnya. Diskon. Oke, diskon ambil dari data tabel ini. Ya. Kalau misalnya kita mau ambil data dari tabel yang bentuknya vertikal, vertikal yaitu lurus ke bawah, berarti kita gunakan rumus VLOOKUP. Berarti sama dengan VLOOKUP lookup value kode acuannya. Oke, kita boleh ambil ini, boleh ambil yang ini. Ya. Yang penting adalah kodenya itu benar-benar sama persis. Misalnya, ini kan ada nih Motorola sama dengan Motorola. P101 sama dengan P101. Jadi setara teman-teman mau pilih yang mana. Mau yang ini deh ya, biar agak beda dikit ya. Oke, titik koma. Tabel arraynya tinggal kita blok nih, dari sini sampai sini. Pertama kali kita blok, haruslah kode acuan. Kita kunci F4 atau VN F4 titik koma, baru call indeks 6. Nah, diskon ada di kolom ketiga. 3 titik koma 0. Nah, 0 ini artinya juga sama dengan false. Kalau misalnya true, itu angkanya 1. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen cepat buat rumusnya, ya udah masukin aja 0. 0 ini sama dengan false. Oke? Ya. Enter. Maka dapat 0,10 karena kita belum persenkan. Nah, maka dapat 10%. Kita coba cek ya. Motora 10%. Betul. Oke. Tinggal teman-teman kalikan dengan harga total. Nih, tinggal ubah lagi dengan koma style kayak gini. Maka dapatlah 750. Nilai bersihnya tinggal ini dikurang dengan diskon. Enter. Udah. Selesai. Tinggal kita jumlahkan ya. Ini tinggal kita pakai shortcut ALT sama dengan. Jadi seperti itulah cara untuk mengambil data dari tabel lain menggunakan rumus VLOOKUP. Kalau misalnya ketemu tes Excel yang seperti ini, jangan bimbang, jangan ragu. Ingat aja cara yang saya udah ajarkan. Oke? Dan jangan lupa traktir saya mie ayam.